Dan pemirsa, kita akan kembali terhubung dengan rekan kami Bayu Pradana yang saat ini berada di gedung DPR RI. Selamat malam, Bayu. Apakah massa sudah membubarkan diri dari depan gedung DPR? Ya, Davi, ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore di hari, dan maksud kami sore hari menjelang maghrib, di mana massa masih mengepung gedung DPR Senayan Jakarta, Davi. Dan langsung saja bersama juru kamera Oki Mahendra, saya akan menunjukkan pada Anda pemirsa bagaimana kondisi terkini dari sekitar gedung DPR Senayan Jakarta. Kita bergerak ke arah belakang saya, di mana pemirsa, kalau saya bisa jelaskan mengapa saya terlihat memakai goggle atau kacamata di sini. Ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu petugas ini sudah menembakkan gas air mata di belakang sana. Petugas menembakkan ke atas jembatan sehingga massa yang berada dari sebelah sana hingga sampai yang ada di sini ini langsung mencari tempat yang lebih aman. Dan tentu juga bukan hanya massa saja, tapi juga kami awak media juga merasakan bagaimana tadi pedihnya, lalu juga cukup sesak rasanya dengan gas air mata yang ditembakkan. Dan saya akan mengajak juru kamera Oki Mahendra untuk melempar kamera ke sebelah sana, melempar visual ke sebelah sana. Anda bisa melihat ada api juga di sebelah sana, ada juga asap. Dan masih ada sejumlah massa yang masih bertahan di sekitar Jalan Gatot Subroto, pemirsa. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, tentu ini lebih kondusif. Juga massa sudah mulai berhenti melakukan orasi dengan mobil komando. Dan meski demikian masih ada sejumlah massa yang memilih untuk bertahan di sini untuk nantinya tetap meminta DPR untuk menghormati keputusan dari MK terkait ambang batas umur Pilkada 2024. Saya akan mengajak ke arah yang sebalik ya, yaitu ke arah Selipi, pemirsa. Namun sebelumnya di belakang saya adalah ini jalan tol dalam kota yang memang pada hari ini sempat dibuka, namun dikarenakan adanya aksi ini memang akhirnya sempat ditutup kembali. Anda bisa melihat bahkan massa banyak yang berada di dalam jalan tol dalam kota. Bahkan mereka ini ada yang naik ke separator atau pagar beton yang ada, dan juga massa juga ada yang berada di tengah jalan tol, bahkan yang ada di sebelah sana, pemirsa. Di sebelah sana juga masih dipenuhi oleh massa yang masih bertahan di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dan kita akan bergerak lagi menuju ke arah Selipi. Kalau bisa saya informasikan kembali pemirsa, di mana pada hari ini, tadi pada sore hari, massa selain berorasi juga mereka ini meminta untuk masuk ke dalam. Dan mereka juga tadi sempat merobohkan pagar yang ada di depan DPR. Ini adalah salah satu pagarnya, pemirsa. Anda bisa melihat di sebelah sana adalah salah satu pagar yang sudah dibuka, dan sampai saat ini pun masih dipenuhi oleh massa yang mayoritas adalah mahasiswa. Sampai saat ini juga masih dijaga oleh pihak kepolisian. Maka dari itu ini membatasi massa untuk masuk ke dalam sana, ke arah gedung Kura-Kura, yang lebih dikenal dengan gedung Kura-Kura di sebelah sana. Dan bukan hanya di jalan saja, tapi juga massa ini berada di atas pagar DPR atau pintu gerbang DPR. Dan kalau saya boleh menjelaskan, saat ini situasinya adalah para petugas sedang memberikan instruksi kepada para massa. Namun saya masih belum bisa mendengar dengan jelas instruksi apa yang petugas minta kepada para massa. Namun yang jelas instruksi ini dilakukan melalui mobil pengeras suara. Ini adalah kondisi setelah demo sempat memanas pada sore hari. Banyak sekali sampah yang ada di sini, dan mayoritas adalah sampah kemasan, yang mana ini mereka bukan hanya mengkonsumsi ini saja, tapi juga mereka menggunakan sampah kemasan ini untuk mereka lemparkan ke dalam. Dan tadi kalian melihat mereka diantaranya melemparkan botol plastik ke dalam gedung DPR, ke dalam kompleks DPR Senayan Jakarta. Ini guna menunjukkan bagaimana mereka protes, bagaimana aspirasi mereka menolak apa yang dilakukan DPR yang tidak mengindahkan putusan MK.
terkait ambang batas umur untuk Pilkada 2024 mendatang. Kita kembali studio, Davi. Baik, Bayu, Anda mendapatkan informasi terkait kapan massa ini mulai membubarkan diri dan apakah sudah ada imbauan dari polisi jika memang tidak membubarkan diri karena saat ini sudah pukul 6, apa yang akan dilakukan oleh polisi? Kalian kumpul dulu. Davi, mohon maaf karena saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas karena juga masih riuh suasana di sini. Masih belum tahu, namun saya dapat sedikit mendengar apa yang Anda tanyakan kepada saya. Apabila massa masih tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian, saya belum mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Meski demikian, Davi, mengingat tadi beberapa waktu yang lalu dari arah sebelah sana gas air mata sudah ditembakkan, mungkin ini menjadi salah satu cara yang sama yang akan digunakan pihak kepolisian untuk membuat massa bubar nantinya apabila memang mereka tidak mengindahkan. Dan ini di belakang saya mendengar kembali bagaimana polisi meminta mereka untuk keluar secara damai, bagaimana polisi meminta mereka untuk bubar secara damai usai beberapa waktu yang lalu melakukan aksi. Dan memang bukan hanya mahasiswa saja yang hadir pada aksi pada hari ini. Kita bisa melihat ada beberapa massa yang kembali mencoba mendekati ke arah gerbang di sebelah sini, di mana mereka memang kembali meneriakan aspirasi-aspirasinya dengan membawa benda-benda seperti bambu, lalu juga sampah kemasan yang tadi saya sudah jelaskan. Mereka memanjat ke dalam gerbang, bahkan melempar bendera atau bambu ke dalam kompleks DPR. Usai beberapa saat yang lalu saja, dalam hitungan detik saja, polisi ini sudah meminta mereka untuk membubarkan diri secara damai. Meski demikian, terlihat mereka ini justru menghampiri gerbang kompleks DPR Senayan Jakarta, dan lagi-lagi polisi kembali mengimbau para masyarakat untuk membubarkan aksi mereka pada hari ini. Dan ini masih dilakukan oleh polisi, upaya secara verbal, secara pendekatan secara verbal masih dilakukan oleh polisi. Dan yang pastinya, Davi dan juga pemirsa, kalau ini tidak didengarkan atau tidak diindahkan oleh mahasiswa, tentunya ada beberapa cara lain yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak kepolisian nanti setelah ini. Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.